Ya ketika kita baru lulus nggak usah pilih-pilih. Jadi bapak saya dulu pemanen, harus melampaui orang tua. Itu yang menjadi motivasi saya. Yang paling penting kerja di sawit itu kepercayaan. Kalau cerita yang berkesan paling nggak bisa dilupakan mungkin inilah jari sampai patah ini dulu, bengkok. Kita hari ini ngobrol-ngobrol bersama praktisi planters di perkebunan kelapa sawit. Ya, hadir bersama saya di sini ada Pak Riki. Usianya masih sangat muda, 26, tapi sudah asisten kepala. Kita mau ngobrol-ngobrol, mungkin Pak Riki boleh perkenalan dulu. Jadi kalau nama lengkap Riki Rizwan Hidayat, Pak. Jadi memang betul kalau asal memang saya dari Palembang lahir. Bisa dibilang lahir sampai besar saya di Palembang. Cuma kalau untuk keluarga besar saya orang Lampung semua, Pak. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Iya, Lampung Tengah. Jadi memang di Palembang ya orang tua saya di sawit dari tahun 93 sampai tahun 2023 kemarin baru pensiun, Pak. Jadi udah 30 tahun lah ya, bisa dibilang berkecimpung di dunia sawit lah orang tua. Ya, jadi orang tua dulu kerja di Sinarmas sebagai karyawan biasa lah. Oh, menarik ya. Jadi Bapak dari kecil sudah berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Iya, Pak. Apakah itu yang jadi latar belakang Bapak minat untuk kemudian kerja di kebun kelapa sawit? Bisa jadi iya sih, bisa jadi ya. Karena memang ya kalau boleh cerita sebetulnya cita-cita saya dari dulu memang Asisten kebun. asisten kebun, Pak. Ya, asisten kebun atau asisten updating. Berarti dari kecil Bapak udah melihat aktivitas asisten kebun itu keren gitu ya, menarik. Keren. Ya kan, maruahnya seorang staf itu sangat-sangat ya bisa dibilang tinggi lah, ya sangat-sangat dihargai. Jadi Pak Riki ini teman-teman dia udah dari kecil tinggal di lingkungan kebun. Orang tuanya bekerja di kebun sawit ya Pak ya, kebun Sinarmas sebagai karyawan biasa ya. Karyawan biasa. Jadi bukan level staff ya Pak ya. Jadi dari situlah Pak Riki melihat keseharian kebun itu menarik gitu. Bapak berkuliah di mana Pak Riki? Saya kuliah di IPB, Pak, ya, D3, ya, jurusan teknologi dan manajemen produksi perkebunan. Jadi memang nyambung Pak ya? Iya. Itu kalau mau jadi asisten kebun itu apakah wajib jurusan perkebunan atau boleh jurusan lain? Setahu saya nggak wajib sih, Pak. Cuma memang basic ya harus dari pertanian sih, Pak. Pertanian. Karena ya ngeliat story teman-teman juga pimpinan-pimpinan yang lama, bahkan ada sih yang di luar dari pertanian ya, bahkan yang jurusan perikanan pun ada sekarang, sudah bisa dibilang PC lah. Karena kan ini nanti yang menonton adalah adik-adik kita mahasiswa baru. Sebagian besar penonton di channel Planters Indonesia adalah adik-adik mahasiswa baru, adik-adik yang baru lulus, dia mau cari referensi terkait gimana sih kalau jadi asisten kebun dan lain semacamnya. Nah, Pak Riki boleh cerita nggak pertama kali masuk dunia kebun itu, mungkin boleh diceritakan? Iya, Pak. Jadi saya cerita dulu kilas balik pas awal kuliah. Di akhir-akhir saya kuliah itu ya saya entah kenapa punya feeling bakal kerja di Kalimantan dulu, Pak. Emang nggak tahu lah, itu selalu terlintas di pikiran saya. Bukan karena saya ingin, tapi memang selalu terlintas. Makanya saya dulu sebelum masuk sini ya, saya persiapkan diri memang. Saya dulu sengaja ngambil magang di Kalimantan. Ya, jadi memang dulu Pak kami PKL lah. PKL itu tugas akhir kami. Jadi kan memang harus berkelompok, ya kan, minimal 2 orang. Saya bahkan nggak ada kelompok kemarin yang mau ke sini, ya kan. Jadi ya saya maksa dosen saya harus ke Kalimantan gitu kan. Ya, ujung-ujungnya di ACC lah. Yang penting PKL lah kamu katanya. Jangan sampai nggak PKL ya. Ternyata nggak lama setelah saya PKL, ya pulang waktu itu di bulan 3 2020 pas COVID, ya kan, pas marak-maraknya COVID itu, awal-awal COVID saya pulang terus ya menjalani rutinitas. Sebelum saya lulus waktu itu momennya masih di tugas akhir sih Pak, sudah yudisium, tapi memang surat itu belum keluar. Kebetulan dapat panggilan dari FAP. Saya dulu kaget juga kan. Saya awalnya hanya daftar melalui Instagram, Pak. Infoloker kayaknya, Infoloker sawit kah sama FAP official itu. Ya, jadi saya hanya daftar lewat internet, link. Hari Minggu pagi, saya ingat betul itu, Minggu pagi saya dihubungi Pak HRD, Pak David dulu. Psikotes dari Senin. Ya, syukur alhamdulillah saya lulus ya, berangkat waktu itu di Agustus, Pak. Memang di Agustus 2020 itu posisi saya belum wisuda. Ya, jadi sempat lucu juga kejadiannya. Sudah proses lulus, pas kita mau berangkat, surat keterangan lulus belum ada gitu kan.
Jadi ya apa ya, bisa dibilang kepercayaan lah gitu Ya, kan. Model percaya aja lah gitu. Jadi berangkat Agustus saya menjalani TC 1,5 bulan kemarin, karena kan dulu program TC kita masih 3 bulan, 3 bulan ya. Ya 3 bulan, 1,5 bulan di TC, 1,5 bulan di lapangan. Jadi memang dari Agustus sampai Oktober saya di TC itu di Nunukan kemarin, baru di Oktober akhir saya baru berangkat ke Kaltim ini Pak. Ya. Begitu lulus dari TC, apakah langsung penempatan asisten updeling, Pak? Dulu nggak asisten updeling Pak. Ya jadi dulu kan kami ya bisa dibilang dekat lah sama Kerani TC-nya kan. Jadi dapat info-info apalah, orang dalam lah bisa dibilang kan. Ya, Jadi nama saya tertulis dulu asisten tanam sisip. tanam sisi. Ya jadi memang saya dulu awal penempatan ya memang ketika saya OJT dulu on the job training, sebelum penempatan saya fokus semua kegiatan lah, updating ya saya semua ikuti. Cuma pas penempatan waktu itu saya di tanam sisip, itu penempatan kemarin selesai TC bulan 12 sampai di bulan Maret 2021 saya asisten tanam sisip. Berarti kurang lebih 3 bulan ya? Iya, 3 bulan asisten tanam sisip. Asisten tanam sisip itu tugas utamanya apa saja, Pak, yang menjadi job desk-nya? Jadi kalau dulu Pak ya memang di 2020-2021 itu kita baru mengkonsep sisipan yang benar lah. Ya, jadi kalau dulu kan dari 2017 sampai 2020 itu sisip ini kita hanya sekedar sisip ya kan. Ada titik kosong sisip, ada titik kosong sisip. Ya, tapi di 2021 awal ya ketika saya ingat itu kunjungan updeling waktu itu di BBSM, ya Pak CEO sempat baca-baca data saya, data-data yang saya pegang, ya akhirnya muncullah ya sistem penyisipan yang sekarang berjalan. Ya menggunakan alat berat, kita buka segala macam, ya disitulah. Ya, memang kita kalau kerjaan saya dulu masih mengkonsep ya kan awal gimana sisipan itu betul. Berarti dulu ya ala kadarnya lah ya awal-awal sisip itu ya. Iya. Tidak ada support dengan alat yang memadai dan lain semacamnya. Jadi dulu sistemnya sebelum ada konsep alat berat itu ya memang kita hanya sekedar datang ke lapangan, identifikasi ya kan mana titik kosong yang bisa, mana yang nggak bisa, itulah yang kita sisip. Ya, makanya ya dari dulu konsep sisip ini nggak tuntas-tuntas, karena selalu ada titik kosong gitu Pak. Oke, baik. Kemudian barulah di bulan keempat masuk ke updeling. Di bulan 3 tepatnya Pak. Oh Maret, ya. Maret. Oke. Maret masuk ke updeling. Berapa lama Bapak menjalani sebagai asisten updeling sebelum akhirnya ini sekarang naik posisi yang ASCAP sekarang ini? Saya menjalani asisten updeling dari 2021 sampai 2024 bulan 8. Berarti 3 tahun lah. Oke, berarti sekitar 3 tahun ya Pak 3 tahun lebih lah. Kalau di antara teman-teman angkatan Bapak, saya lihat Bapak termasuk yang paling muda. Maksudnya di antara apakah itu mungkin teman sesama training asisten atau bahkan teman sesama ASCAP. Bapak dulu ambil startnya di mana? Apakah pas di kuliah atau pas sekolah atau bagaimana? Kalau ambil start bisa dibilang saya justru lambat dulu sekolahnya Pak. Karena kan saya lahiran 98 itu harusnya lulusan kuliah itu 2016. Iya. Terus saya lambat. Cuma memang karena kebetulan pas awal TC itu saya D3 mungkin kan. Jadi kan awal karir kan lebih cepat. Teman-teman S1 kan. Jadi saya D3. Apa cerita yang berkesan selama jadi asisten? Kalau cerita yang berkesan paling nggak bisa dilupakan mungkin inilah ya. Jari sampai patah ini dulu, bengkok. Okay. Ini awal mula saya jadi asisten updeling dulu Pak. Ya ceritanya sangat bersemangat dulu untuk follow up hasil temuan kunjungan, untuk hasil temuan kunjungan untuk perbaikan blok, karena awal sekali saya jadi asisten Pak, sangat semangat sekali dulu. Kan? Jadi ya pakai cara-cara lama lah kita kan, ketika rantai itu kendor atau kering ya pakai perondolan lah. Ya inilah korban rantai berondolan. Itu sampai patah ya Pak ya jarinya Pak ya? Patah Pak. Jadi ini masuk ke dalam gear, patah dulu. Jadi seperti kepala ular kobra jadinya Pak ya?
Iya, udah nggak bisa lurus lagi nih. Oke, itu yang berkesan Pak ya. Iya, ini paling berkesan ini, nggak bisa lupa ini. Oke, baik. Kalau mungkin untuk adik-adik kita yang masih mencari jati diri, lagi buka-buka lowongan kerja, bingung mau masuk kebun atau enggak gitu kan. Walaupun pertanian biasanya mereka masih galau di awal-awal. Bapak ada masukan atau nasihat lah untuk adik-adik kita yang masih bingung memilih mau ke kebun atau enggak ya gitu. Nah, Ya untuk teman-teman planters ya yang masih bimbang ataupun bingung ya. Jadi saya kasih gambaran sedikit bahwa di kebun sawit ini prospek karir sangat menjanjikan. Ya kan, ya meskipun yang namanya kita di kebun sawit nggak tahu gimana lokasinya, ya jauh bagaimanapun, ya ketika kita ada kemauan karir itu sangat jauh bisa kita capai di sini. Ya, beda kayak pekerjaan-pekerjaan lain kantoran ataupun yang lain-lain usaha kerja di pabrik di mana ya. Jadi sawit ini prospek sangat terbuka. Ya, jadi kalau kita mau mengawali karir kita, ya kan, mau kita pengen masa depan kita bagus ya salah satunya di sini di sawit. Makanya ya sebelum ke sawit ya kan harus punya dulu motivasi. Ya kan motivasi yang kuat apa tujuan saya kerja di kebun sawit. Kalau hanya sekedar coba-coba ya saya rasa nggak usah, ya kan? Karena tanpa adanya motivasi, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, ya lokasi yang paling istilahnya yang biasanya menjadi teman-teman sekalian yang menjadi galau gitu Pak, galau ya kan. Oh takut jauh nggak ada sinyal, ya harus punya motivasi dulu. Ya kan, apa motivasi yang paling kuat untuk diri kita sehingga kita kerja di sawit. Kalau hanya sekedar coba-coba, hanya ingin tahu ya gimana rasanya kerja di sawit ya saya rasa ya coba cari tempat lain aja dulu. Ya. Karena memang harus butuh tekad yang kuat ya. Jangan coba-coba lah ya kalau nggak. Iya, jangan coba-coba lah. Oke, mantap sekali. Oke Pak Riki, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih Pak di usia 26 sekarang kok bisa sudah di posisi asket? Apa tips atau mungkin triknya dari Bapak pribadi selama ini yang Bapak jalani atau lakukan lah? Ya kalau dari saya tips and trick ya nggak begitu apa sih Pak. Jadi memang di sawit itu sebetulnya simpelnya apa yang sudah dikasih, apa yang sudah ditugaskan ya kita tuntaskan. Ya kan, kalau bahasa kerennya Pak DP sekarang ya ketika kita sudah berjanji ya kita tepati. Ya kan, mau gimana pun susahnya proses itu, mau bagaimanapun sulitnya, ketika kita sudah dapat kepercayaan ya kan, ya orang pasti akan melihat. Yang paling penting kerja di sawit itu kepercayaan nomor 1 Pak. Nah, kita bisa menepati janji, dikasih sekian target saya tepati Pak, ya orang pimpinan pun akan menilai. Ya, nggak berdasarkan ini lamanya, ini sudah sekian tahun, ini enggak. Ya, jadi saya sangat bersyukur pimpinan kita sangat memberikan kesempatan yang luar biasa kepada anak-anak muda untuk berkembang Pak. Nggak hanya melihat sekian masa umur kerjanya, ya jadi memang betul-betul orang-orang yang memang berkompeten yang dipilih oleh pimpinan. Oke, baik Pak Riki, terima kasih ya untuk obrolan dalam topik ini. Bapak sudah banyak memberikan insight lah kepada teman-teman, baik planters muda maupun adik-adik kita yang baru mau lulus nih, fresh graduate, dan semoga menjadi pertimbangan lah gitu. Terakhir, masih berkaitan dengan topik tersebut. Ini kan posisi kita di Makamulu, Kutai Barat, salah satu penempatan yang menjadi momok lah. Orang pikir
ini tempat buang anak begitu kan, nggak betah, terpencil. Bagaimana Bapak bisa bertahan dari 2021 Pak ya, atau 2020? 2020 Pak. Ini sudah 5 tahun Bapak bisa menjalaninya sampai survive di sini dan meniti karir di sini. Apa kira-kira masukan kepada anak-anak muda ini kalau dapat penempatan yang seperti kita ini? Jadi Sukan sebetulnya yang saya bilang Pak, ya memang ya harus punya motivasi kuat dan alasan kuat. Kita mau kerja di sini, motivasi apa yang mau kita capai? Ya, jadi memang kalau saya dulu kan ya mengawali karir, ya saya sangat bersyukur karena cita-cita saya, ya kan cita-cita saya udah tercapai ya kan. Jadi saya prinsipnya dulu ya dari orang tua saya pun mengajari ya ketika kita baru lulus nggak usah pilih-pilih, dapat mau ditempatkan dimanapun ya ambil. Tapi dengan syarat ya motivasi yang kuat. Saya punya motivasi yang kuat. Saya dari keluarga yang memang bisa dibilang ya kurang lah, ya kan Pak. Jadi bapak saya dulu pemanen sampai terakhir pensiun itu di sipil perawatan. Jadi itu yang mendasari saya untuk semakin berkembang. Ya saya harus melampaui orang tua. Itu yang menjadi motivasi saya. Makanya untuk teman-teman yang mau kerja di sawit ya harus punya motivasi. Ya masalah tempat itu ya bukan menjadi masalah utama sih sebetulnya. Ketika kita udah punya motivasi mau dimanapun ya saya rasa bukan hal yang berat. Mau di tempat yang jauh sekalipun seperti Mahakamulu sekarang ini Pak ya saya rasa bukan hal yang berat lah yang bisa kita lalui. Oke. Siap. Oke, terima kasih Pak Riki. Oke, sahabat Painters Indonesia, tadi kita sudah mau ngobrol santai bersama Pak Riki Rizwan Hidayat. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pesan-pesannya, motivasinya, dan juga pencerahan lah, terutama untuk teman-teman yang masih mempertimbangkan apakah mau berkarir di perkebunan atau tidak. Terima kasih banyak Pak Riki informasinya, semoga bermanfaat buat adik-adik kita. Terima kasih, semangat pagi, salam Planters Indonesia. One is the loneliest number that you'll ever do.